mungkin mereka nggak mau kurang ajar sama orang tua, Betul. ya kan? Tapi karena mungkin udah dikecewain. Iya. Walaupun dia tidak jadi contoh, tidak iya bisa dibilang mohon maaf kalau katanya brengsek misalnya. Ya, itu kata yang tepat. Gitu. Tetap itu harus dihormatin. Kenapa? Karena memang sudah tertulis hormatilah ayahmu dan ibumu. Susahnya Jadi Kristen. Oke. Oke. Oke, susah jadi Kristen nih, kita lagi mau ngebahas tentang Susah-susah. susah karena ini sebenarnya jadi apa ya? Pergejolakan bahasanya gue nggak ngerti apa ya. Jadi gini, Alkitab kan ngomong gini, hormatilah kedua orang tuamu supaya Lanjut umurmu. hidupmu dan diberkati di mana engkau berada inti gitulah. Iya. Dari 10 hukum Taurat yang Tuhan kasih, yang Tuhan pakamkan di Alkitab, cuma hukum hormati kedua orang tuamu itulah yang di belakangnya tuh ada janji Tuhan. Ya, yang lainnya jangan membunuh, jangan menyembah patung, tapi cuma itu yang dikatakan bahwa hormati kedua orang tuamu supaya panjang umurmu. Jadi ada berkatnya yang ketika kita ngelakuin hal tersebut. Ada janji Tuhan yang di belakangnya itu. Nah, pertanyaan gue simpel. Mungkin kita akan jauh lebih gampang untuk hormat, untuk takut sama orang tua kita, menghargai, respect sama orang tua kita, kalau orang tua kita tuh benar. Iya. Orang tua kita mungkin nggak bikin anaknya kecewa. Ya kan, orang tuanya mungkin nggak macem-macem, nggak selingkuh, nggak punya Ya nggak ada yang aneh-aneh lah. aneh-aneh lah. Itu kan jauh lebih mudah. Tetapi misalkan kita temui ternyata kita disuruh melakukan hal ini, tapi orang tuanya jarang pulang. Bukan kalau jarang pulang soal kerjaan mungkin aman, tapi ternyata pulang lo punya selingkuhan, Ya main. suka main tangan di rumah, mamahnya mungkin dipukul atau segala rupanya, atau kebalikannya orang tua yang perempuan jadi kasar. Itu kan jadi akhirnya membuat broken. Iya. Nah itu kan kita nggak bisa, bukan nggak bisa, sangat sulit untuk kita menghormati orang tua kita. Oke, jadi bagaimana menghormati orang tua dalam kondisi anaknya broken gitu ya? Betul. Broken home. Pertanyaannya simpel, apakah ayat tersebut Berlaku. tetap berlaku untuk orang tua yang dalam tanda kutipnya orang tua yang nggak baik? Siapa dulu nih? Boleh, silakan. Boleh, bebas. Masa lempar Mas lagi. Will. Iya kalau menurut gua tetap berlaku. Maksudnya walaupun dia tidak jadi contoh, tidak iya bisa dibilang mohon maaf kalau katanya brengsek misalnya. Ya, itu kata yang tepat. Gitu. Tetap itu harus dihormatin. Kenapa? Karena memang sudah tertulis hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini menjadi satu hal yang menurut gua sangat penting karena Tuhan itu kan bekerja lewat rencana dan berbicara juga tidak sembarangan. Betul. Gitu kan, waktu dia bikin ini kan hukum yang utama adalah kasih Tuhan Allahmu. Iya. Dari 1 sampai 4 tuh. Iya. Ya. Nah, waktu mau masuk ke bagian hukum sesama manusia, yang pertama kali dikeluarin bukan jangan membunuh, jangan berzina tuh. Tapi hormati ayahmu dan ibumu. Artinya kan secara urutan sebelum prioritas ke pribadi kita harus memprioritaskan ke orang tua kita dulu nih. Iya. Gitu. Artinya kan Tuhan gak sembarangan, dan Tuhan Yesus sendiri pun mengutip di Matius, di Injil-Injil itu dia juga mengutip tentang hormat kepada orang tua. Nah, tetapi yang harus kita ingat, walaupun memang kita harus menghormati orang tua kita yang tanda kutip brengsek, tapi bukan berarti kita harus mengikuti semua perkataannya atau tingkah lakunya. Contoh, kalau dia memang suka selingkuh, ya kita tetap hormati dia sebagai orang tua sewajarnya. Mungkin dengan tidak merendahkan dia, mungkin dengan tidak kita tampar dia misalnya gitu kan. Tapi kita bukan berarti kita harus ngikutin tingkah lakunya yang selingkuh juga. Benar. Atau nasihat-nasihatnya yang bobrok misalnya. Udah lu ngapain ke gereja sih? Gua aja nggak ke gereja kok. Duit gua banyak nih. Iya, duit gua banyak. Itu jangan diikutin. Kan beda dong. Tidak karena kita percaya ada hukum yang lebih tinggi.
Ya. Ya. Saat tingkah laku dan saat perintah orang tua kita itu justru melanggar firman Tuhan, ya jangan diikutin karena hukum yang lebih tinggi hukum firman Tuhan. Benar. Betul. Ya, tapi hormat ya tetap hormat. Hormat. Gitu sih. Itu kalau menurut gua. Benar. Gitu. Nah itu karena gini biasanya banyak anak-anak tuh yang pada akhirnya gue yakin kok mungkin mereka nggak mau kurang ajar sama orang tua, Betul. ya kan? Tapi karena mungkin udah dikecewain, Iya. gitu loh. Pada akhirnya dikecewain, pada akhirnya ada yang benci sama papanya, ada yang benci sama Betul, mamanya. betul. Pada akhirnya itu ketika di rumah atau apa, ya jawabnya gua lu aja gitu loh. Gitu bahkan sampai ada yang berani ngatain orang tuanya dengan kata lain kan dia melanggar hukum ini. Tidak menghormati kedua orang tuanya gitu loh. Oke. Nah, pertanyaannya gini, gimana caranya supaya anak-anak tersebut tuh bisa tetap hormat sama orang tuanya? Nah, sebelum jauh ngomongin ngomongin pilpres. Masih jauh. Sebelum jauh ngomongin itu, kita mau clear dulu kali ya yang perpanjangan dari bill tadi. Boleh, Jadi boleh. kalau kita ngomong tentang hormat, kita di sini ngomong tentang hormat kan. Kayak dalam keadaan apapun yang Tuhan ngomong di ayat ini, contoh kayak Keluaran 20 kan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu kayak nggak ada pengecualian gitu. Jadi kayak dalam keadaan apapun tuh Bener. harus gitu. Kecuali kayak kayak masa bercerai, ya kan? Walaupun tuh ada tafsiran beda lagi, tapi jelas di ayatnya ngomong orang kata. Kristen anak Tuhan nggak boleh bercerai kecuali ada kecualinya. Ada kecualinya. Jadi kalau di sini bilang kagak ada kecualinya, jadi kayak Mutlak. mutlak gitu. Bahkan Alkitab lagi kasih referensi paralel ayat di dalam Matius 19:19 tuh dia bilang gini. Hormatilah ayahmu dan ibumu, kasih sama dan itu. Udah kok beda lagi ya. Pokoknya ada ayatnya begini, siapa yang mengutuki ayahmu, ibumu kok akan dihukum mati. Iya. Jadi hormat itu ya inti jangan ada kata-kata kutuk kita keluar dari mulut kita. Betul. Iya. Gitu. Jadi di situ dulu disimpan kan gitu. Jadi ngomongin hormat tuh udah mutlak tuh udah nggak bisa Iya. diganggu gugat Jadi kayak- dalam keadaan apapun. Kayak nggak boleh kayak mati ya lo. Mati aja lo gitu. Atau disembarangin lah. Iya gitu. Nggak diorangin. Nggak diorangin. Keplak-keplak. Nah, gua ada kesaksian ini nih waktu Keplak-keplak. bulan kemarin retret di SMA. Iya. Abis sesi malam itu ada bocah nih gitu, Tambun deh. Iya. Dia kan datang, Kak mau cerita dong Kak. Jadi gini Kak, aku tuh pernah lihat sendiri dan pokoknya dia bapaknya tuh selingkuh. Iya. Bapaknya selingkuh sama sekretarisnya gitu. Dan di satu rumah itu hanya dia yang ngeliat karena dia buka laptop bapaknya. Dan sama itu dia nggak pernah kasih tahu mamanya Iya. gitu. Pas aku lihat itu Kak, aku sakit banget Kak gitu. Itu kondisi tuh masih SD kalau nggak salah dia. Sakit banget itu, tapi aku nggak mau cerita ke siapapun. Tapi aku berdoa sama Tuhan begini, Tuhan, aku mau papa aku mati dengan cara mengenaskan tahun depan gitu. Dan benar. Dia ngomong kayak gitu kan. Nah, memang belum tahun depan, 10 tahun berikutnya bapaknya meninggal. Mengenaskan. Nggak tahu, gue nggak nanya. Kalau nanya emang gue bego juga. apa ketabrak kereta ya kan gitu. Dimakan buaya kan kagak mungkin. Ya kan? Nah jadi 10 tahun gitu. Nah itu belum tuh. Akhirnya mamanya juga akhirnya tahu kalau mamanya sendiri lihat juga dari temannya gitu. Akhirnya itu papanya ini nggak berubah. Nah pertanyaannya, aku gimana Kak gitu kan gitu. Terus gue tanya aja, perasaan lu gimana mah, perasaan lu gitu. Perasaanku sih kayak masih gimana ganjel gitu. Ya gue cuma bilang gini, harus maafin bapak. Iya Kak, aku tahu dari dulu itu gitu kan. Berarti ada banyak yang bilang. Iya gitu. Bahkan aku sampai di posisi aku jadi bahan jokes ini apa cerita anakku ini Kak sama teman-teman gitu. Ya gue bilang nggak bisa, kamu harus maafin. Karena kamu udah mengutuki papa tuh, begitu kan? Udah mau menghendaki papamu sendiri Harus mati mengenaskan. harus dicabut ya. Nah harus cabut untuk ya. itu minta ampun. Dia bilang kalau kamu sendiri emang nggak bisa. Karena pun nggak bisa, sama semua nggak akan bisa. Mau orang pintar sekali pun nggak akan bisa. Hanya Roh Kudus yang bisa. Iya. Nah kebetulan besok masih ada sesi lagi, ya akhirnya praktekin kayak gitu kan. Akhirnya lepas. Ya begitulah Tuhan tolong dia gitu Iya, kan. iya, Akhirnya minimal dia bisa
kegajahan Damai, itu damai. karena dia udah mengutuki papanya kan. Betul. Kayak gitu. Takutnya gini loh, kutukan itu akan terjadi lagi ketika dia nikah. Kalau ada yang cabut kan. Kayak Walaupun secara daging masuk akal dikutukin. masuk akal karena Secara daging ya, anak secara SD ngeliat bapaknya sendiri yang mohon maaf ya, dia kenapa dia sakit, anak SD lihat bapaknya sendiri videoin lagi selingkuh, lagi begituan. Bayangin aja anak Gimana SD nggak bapaknya sendiri gimana nggak sakit hati dan Hancur trauma lembur lah. gitu. Kalau cuman kayak apa sih Foto. itu oke, ini lagi gila lu bilang sih di situ Iya, tuh. iya. Makanya Itu yang sakit sih, ngerti sakit banget, sakit banget. Gue berusaha coba mengerti ketika dia sakit hati, tapi mau nggak mau memang hasilnya menghargai harus lepas ini gitu kan. Nggak ada excuse. Nggak ada excuse gitu. Jadi memang mengutuki yang firman Tuhan jelaskan mengutuki itu memang nggak bisa gitu. Ya mungkin kalau ditanya lagi gimana caranya ya kita nggak bisa ya. Roh Kita Kudus minta doang, Tuhan benar sih. Nggak ada yang gitu. bisa. Ya walaupun apapun keadaannya memang gimana itu orang tua kita kan gitu. Tanpa dia kita nggak ada di sini kan gitu. Kayak gitu sih. Jadi memang susah. Memang nggak gampang gitu kan. Memaafkan mudah tapi melupakan memang susah ya kan gitu. Karena gini, kita nggak bisa mengontrol orang untuk tindakan kita tuh bagaimana. Ya. Termasuk orang tua. Gitu, orang tua bisa berbuat seenaknya sama kita. Dan yang kedua, kita tuh nggak bisa milih kita mau lahir dari keluarga yang apa. Iya. Kita nggak bisa milih kita mau lahir di keluarga Raffi Ahmad kan nggak bisa. Iya. Gitu kan. Iya kan sih. Kita nggak bisa milih. Kita nggak bisa milih untuk lahir. Saya mau lahir di keluarganya Ahmad Dhani. Pak Niko kan nggak bisa kan. Iya benar. Nah, kita jadi capres, cawapres ya deh saya lahir di keluarga ini. makanya sebenarnya gue percaya satu hal gitu. Ketika Tuhan izinkan kita lahir di satu keluarga yang at least keluarga itu adalah broken home. Iya. Tuhan akan kasih kekuatan buat kita. Ya, buat benar. kita menghadapi itu. Benar. Gitu loh. Gue yakin kok kayak gue pribadi pun gue juga lahir di tengah-tengah broken home segala rupa. Tapi intinya sampai sekarang gue masih bisa kok melayani Tuhan gitu. Iya. Bisa bukannya sombong atau enggak gitu. Tuhan tahu hati gue, tapi intinya puji Tuhan karena perkenanan Tuhan gue masih bisa bertahan sampai hari ini gitu loh. Nah. Walaupun struggle pasti. Iya. Gitu. Tapi pada akhirnya gue tetap kalau ketemu bokap gue tetap ada compassion, tetap ketemu orang-orang yang nyakitin gue tetap masih bisa senyum dan at least bukan senyum yang fake gitu. Iya. Tapi gue masih bisa santai sama mereka gitu. Gue yakin satu hal gitu loh. Ketika lo lahir di dunia ini itu bukan sebuah kebetulan. Walaupun lo lahir di dunia ini dari keluarga yang broken, dari keluarga yang gak menghargai lo sekalipun, itu bukan sesuatu kebetulan. Tapi ketika lo lahir di situ, percayalah Tuhan punya rencana. Amen. Dan untuk melalui itu Tuhan akan memberikan kita kekuatan, intinya kan kayak gitu. Benar. Nah, kembali lagi kita harus punya komunitas yang kuat, inti gitu. Iya. Satu dulu tiap hari jangan lupa. Satu setiap hari. Soalnya kan biasanya kalau orang yang terluka cenderung melukai orang ya. Itu cakep. Jadi intinya ketika kita terluka sama orang tua, yang memang PR-nya adalah kita harus sembuh dulu nih. Betul. Ya kan, kalau kita masih terluka, ya udah. Ya intinya berarti mau nggak mau kitanya anak sebagai anak nih yang harus effort, yang harus berdoa lebih untuk sembuh kali ya. Gitu. Betul. Biar bisa hormat. Nah, jadi kalau gue boleh simpulkan nih, obrolan kita hari ini adalah menghormati orang tua yang brengsek dalam tanda kutip itu masih itu harus. Tapi kalau kata Bill itu nggak boleh diikutin kalau misalkan orang tua ngajarinnya tidak sesuai dengan Alkitab. Benar. Kayak contoh lo nggak boleh gereja, lo udahlah lo melakukan hal yang nggak baik gitu. Itu kita nggak boleh. Orang tua mafia banana narkoba gitu. Betul. Udah ikutin karir papanya nih, buset. Iya kan. Papa Pablo Escobar nggak bercanda. Terlalu jauh. Dan juga misalkan ketika kita udah Kalau papa presiden, anak bisa jadi presiden dong. Bisa lah. Lo ini apa ini? Jadi kalau udah mulai pernah ngutukin orang tua kita, pernah ngomong yang tidak baik, minta ampun segera sama Tuhan. Percaya satu hal, bahwa ketika kita lahir itu bukan sebuah kebetulan dan Tuhan akan kasih kekuatan buat kita. Amin. Bertahan di tengah-tengah keluarga tersebut. Amin. Oke, itu aja, sampai ketemu dalam video berikutnya dalam satu channel yaitu adalah Millennial Bapak.